Selamat pagi semuanya, apa kabar? Welcome to Berkat Pagi, karena berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Yang setuju boleh katakan amin. Iya, Bapak Ibu semua, keluarga online yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Saya rindu boleh lihat nih siapa saja yang sudah hadir. Boleh seperti biasa menuliskan Pak Robert Tinaga dari Jakarta. Kemudian ada Bekasi ya. Kemudian ada teman-teman yang lain, ada Ibu Susi Helsa Bandung. Ya, ada teman-teman yang lain di luar kota bahkan di luar negeri yang selalu bergabung di Berkat Pagi ya. Dan bersyukur yang baru pertama kali hadir jangan lupa untuk subscribe ya, supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi untuk setiap acara-acara yang sudah tersedia nanti. Dan hari ini kita mau bersama-sama berdoa, bersama-sama menyembah Tuhan. Yang sudah siap boleh katakan amin. Dan tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu hadir dimanapun kita berada. Dalam Mazmur 22 ayat 4 berkata apa? Bahwa Tuhan itu hadir ketika umat Allah memuji Tuhan. Dalam mungkin jarak yang berbeda, jauh dan sederhana pun, tapi pujian penyembahan itu memberi kekuatan kepada kita. Bahkan dikatakan Dia hadir, Dia buat tahta. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh sama-sama siapkan hati kita. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau selalu baik, dan kami tahu bahwa kebaikan-Mu tidak pernah usang, tidak pernah berubah. Keadaan boleh berubah, musim boleh berubah, tapi kebaikan Tuhan itu forever, selama-lamanya. Demi nama Yesus kami nyanyikan Engkau. Amen. Ada satu lagu yang ditulis oleh suami saya, Pastor David Novendus. Lagu ini tulis di masa sulit, tetapi bertolak belakang karena beliau mengambil keputusan untuk tetap berkata bahwa Tuhan Engkau tetap baik. Kita belajar sama-sama lagu ini ya. Amin. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Katakan, ku datang sujud. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Katakan, Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Baik bagiku. Amin. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Baik bagiku. Sekali lagi katakan, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, rendahkan hatiku padamu. Amin. Ku bawa korban syukurku bagi Tuhanku. Sama-sama katakan, Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Baik bagiku. Baik bagimu. Amin. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Baik bagiku.
You are so faithful, Lord. Dan kami nyanyikan Engkau every day. Setiap hari kami nyanyikan Engkau, kami tinggikan Engkau. Terlalu banyak pertolongan Tuhan, terlalu banyak kemurahan Tuhan. Engkau mengangkat saat kami jatuh, Engkau beri kesempatan saat kami mungkin rasanya semua jalan tertutup, tidak ada harapan. Dan You are so faithful, Lord. Kesetiaan-Mu itu selalu terukir dalam hati kami. Hari ini kami nyanyikan Engkau dan kami deklarasikan You are so good, You are so faithful. Biar firman Tuhan akan menjadi kekuatan buat kami. Hamba berdoa dari tempat ini, biar kasih kuasa Tuhan mengalir kebaikan Tuhan buat setiap kami yang hari ini bersama-sama dalam berkat pagi. In Jesus name, amen. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kebaikan Tuhan itu nyata. Setuju boleh katakan amin. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang penyertaan Tuhan yang sempurna. Bangsa Israel, ada momen dalam hidup mereka nggak ngelihat apa-apa, tapi mereka belajar untuk berjalan mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan, jalan Tuhan. Dan ketika mereka di dalam kesesakan, di dalam keadaan yang mungkin ketidakpastian, saudara, ternyata Tuhan banyak kali buat mujizat. Tuhan banyak kali nyatakan kuasanya. Even kadang-kala mereka juga masih nggak sadar bahwa Tuhan ada apa enggak. Saudara, salah satu kebaikan Tuhan yang sangat nyata, penyertaan Tuhan dalam Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Ayat ini berbunyi seperti ini. Ayat ini berbunyi seperti ini. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam di dalam tiang api untuk apa? Menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara melihat, kalau kita berjalan siang hari kan ya nggak perlu lampu ya. Tapi karena Tuhan tahu kalau pagi hari, siang hari, apalagi di zaman itu saudara, di padang gurun panas luar biasa. Sehingga yang Tuhan kasih ketika mereka kepanasan luar biasa di siang hari, Dia kasih tiang awan supaya meneduhkan. Dalam hidup kita mungkin badai masih mengamuk, gunung masih gak berpindah, tapi saudara, Dia kasih keteduhan, Dia kasih ketenangan, sehingga kita gak panik, kita gak kecewa pahit dengan Tuhan. Jadi Dia selalu kasih perlindungan Tuhan. Berapa di antara saudara hari ini, kalau boleh jujur, Anda mungkin sedang menghadapi ketidakpastian, hal-hal yang gak mudah untuk dilewati, tapi Tuhan kasih ketenangan, Dia kasih di calm, jadi dikasih supaya kita gak kepanasan, mungkin gak membuat kita juga jadi gak tahan gitu saudara. Dia lindungi kita, Dia kasih kita perteduhan saudara. Setuju boleh katakan amin. Sehingga kita boleh berjalan di siang hari. Dan yang luar biasa, ketika malam hari tidak ada lampu, ya di padang gurun saudara, mana ada lampu listrik pada zaman hari ini kan, hari gini. Jadi tapi Tuhan tahu, Tuhan kasih apa? Tuhan kasih tiang api, sehingga mereka enggak jalan di tengah kegelapan. Dalam hidup kita mungkin di depan ada banyak kali engkau melewati lorong yang panjang. Saya ketemu dengan banyak teman-teman yang mereka sedang mengalami jujur badai-badai yang tidak mudah, bahkan enggak pernah ada ujung kalau mereka lihat hari ini. Tapi saya selalu mengingatkan dan mungkin menguatkan mereka, ya kadang engkau lewati lembah kelam, tapi Tuhan janjikan dalam Mazmur 23, even though sekalipun kita jalan walk, Dia katakan apa? To the valley, to di lembah yang melewati through the lembah yang paling dalam. Dia bilang apa? Tanganku pegang erat. Dan ini janji Tuhan dikenapi juga. Pada zaman itu Dia katakan mereka berjalan di malam hari dan mereka tidak tetap ada penyertaan Tuhan, ada terang yang menerangi mereka, itu tiang api. Berapa di antara saudara hari ini kita mau sepakat bilang bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna? Di musim yang terbaik maupun di musim kering, di musim yang sulit ya saudara ya. Jujur hari-hari ini saudara, kita banyak melihat ada banyak bahkan bukan hanya orang mengalami kesulitan badai. Anda lihat di negara-negara yang lain, kekristenan sedang menghadapi ujian. Ada banyak gereja yang kemudian dihancurkan, ada orang-orang bahkan yang mengalami penganiayaan luar biasa saudara. Dan mungkin kalau kita gak dianiaya, gak mengalami hal-hal yang mungkin yang seperti kita mendengar di bangsa-bangsa yang lain yang kita perlu berdoa saudara, tapi bukankah kadang kita juga menghadapi vonis dokter, menghadapi pintu tertutup, menghadapi jalan yang lorongnya panjang gelap, gak ada ujungnya. Ada Yesus.
Dia bukan hanya menerangi jalan pada siang hari, tapi dia juga akan memberikan bukan hanya meneduhkan kita di siang hari, tapi dia menerangi setiap jalan hidup kami. Even ada jalan di gelap malam yang gak ada ujungnya, dia janji, dia jamin, dia jalan menyertai setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Sehingga yang perlu kita lakukan bersandar penuh dan mempercayai penyertaannya itu perfect, sempurna. Ya, kita perlu hanya untuk mempercayai dia. Setuju boleh katakan amin. Kalau firman Allah berkata dalam Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan itu luar biasa loh. Dia bukan bilang aku tidak pernah meninggalkan engkau, tapi dia bilang sekali-kali pun gak pernah. Jadi kalau boleh jujur, Tuhan gak pernah tinggalin kita. Mungkin kita yang tinggalin Tuhan atau menjauh dari dia. Lewat apa? Mungkin lewat kesalahan kita, atau hal yang kita lakukan sengaja, atau mungkin keterbatasan kita. Tapi kabar baik, apapun keadaan hari ini, Yesus tidak meninggalkan Anda dan saya. Tagline dari Berkat Pagi, Yesus mengasihimu, Tuhan mengasihimu, engkau tidak sendiri. Yang percaya saudara tidak sendiri, boleh tulis di live chat, aku tidak sendiri. Kau tidak pernah berjalan sendirian, karena dia akan menuntun engkau, membawa engkau dari satu pintu yang tertutup kepada pintu-pintu yang terbuka yang daripada Tuhan. Dimanapun Anda berada, mari bangun iman kita, kepercayaan kita bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Yang kita perlu lakukan saudara sederhana, percaya dia gak kelihatan, but Tuhan itu menyertai Anda dan saya, with you and with me. Ya, Emmanuel, God with us. Sebab itu apa yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak bisa lari dari kenyataan. We have to face the reality, the problem, the giant, the storm. Kita harus hadapi. Ketika kita hadapi mungkin langsung kecewa, mungkin langsung pahit, mungkin langsung down. Tapi engkau tidak menghadapi sendiri. Penyertaannya cukup. Dia beri kekuatan, dia gendong engkau ketika engkau gak mampu. Bahkan dia membela hidup kita, bahkan berjanji menolong kita dan tidak pernah membiarkan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Janji Tuhan itu tepat waktu. Saya rindu berdoa buat setiap kita, untuk kita ambil keputusan bersama-sama mempercayai Tuhan di musim yang sulit. Penyertaannya sempurna. Mari angkat tangan kita, Bapak hamba berdoa. Kalau di antara kami Tuhan ada yang sedang mengalami musim kehidupan yang tidak mudah, kuatkan dalam nama Yesus. Dan beritahu setiap kami, buat hambamu dan seluruh kami yang hadir dalam Berkat Pagi, bahwa kami sekalipun tidak ditinggalkan, tidak dilupakan. Enggak pernah engkau lupa nama kami. Kau panggil kami dengan nama kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap kami yang sedang mengalami malam gelap yang panjang yang tidak ada ujungnya, your strength, oh Lord, kekuatanmu, kuasamu, your love, kasihmu menjangkau every one of us dimanapun berada. Dan bukan hanya menjangkau, tapi beritahu kami bahwa kami tidak sendiri. Engkau menyertai kami. Engkau tidak pernah tidak menggenapi janjimu bahwa engkau menyertai kami. Dan biar penyertaanmu itu sempurna kami alami sampai hari ini. Amba berdoa ada yang di antara kami yang sedang dalam keadaan tidak mampu, tidak kuat, kuatkan. Kesembuhan mengalir, mujizat Tuhan menemukan setiap kami. Bahkan bahwa kami yang jauh dari engkau boleh mendekat kepada Tuhan. Demi nama Yesus, seluruh keluarga kami mengalami pertolongan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan disertai Tuhan. Dan kami berdoa biar kami menjadi pribadi yang tahu bersyukur bahwa Kau selalu menyertai kami. Demi nama Yesus. Yang setuju boleh katakan sepakat dalam nama Yesus, katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, thank you for joining us Berkat Pagi. Saya Pastor Jacqueline Selose, senang sekali boleh bersama-sama ibadah setiap pagi Senin sampai Jumat ya. Kita ada saat teduh bersama. Jangan lupa share link ini ke teman Anda di grup WhatsApp, ajak mereka. Apalagi mereka yang punya beban, punya badai yang sedang mereka hadapi, supaya mungkin kami bisa mendoakan. Anda boleh klik, ada barcode di situ, prayer request. Anda boleh kirim beban doa dan percaya bahwa bukan hanya dikirim, but your faith juga ikut terkirim. Iman Anda kesepakatan dengan kami. Kami akan berdoa. Ada yang doa mungkin yang pribadi, Anda boleh tulis centang di situ. Ada yang boleh dengan tim, kami akan mendoakan Anda. Juga ada nomor-nomor yang tertera di bawah. Dan kami juga ada ibadah online, onsite maksud saya, maaf. Ya, saya dan suami kami mengembalakan, diberi percayaan Revival Worship Church, gereja Revival Worship di Central Park Mall, APL Tower lantai 36. Setiap hari Minggu saya dan suami kami melayani di ibadah jam 11, jam 2 dan jam 4 sore. Ibadah umum disertai dengan sekolah minggu. Kalau Anda mungkin rindu untuk didoakan, rindu untuk bertumbuh, rindu untuk melayani bersama,
saya tunggu kehadiran di Revival Worship Church atau Reward Church di CP Mall, Central Park Mall, Jakarta Barat, lantai 36. Dan jangan lupa di tempat yang sama akan ada malam Worship Night, Revival Worship Night bersama Pastor William Kauntu, 14 Oktober 18.30 sore. Ajak teman keluarga yang lain, perlu mendaftar karena tempat terbatas. So cepat-cepat mendaftar. Dan juga 21 Oktober kita ada Woman of Revival. My dear sister Pastor Imelda akan bersama dengan kita. Beliau adalah istri dari almarhum Bapak Pendeta Riza Solihin. 21 Oktober jam 18.30. Dan sampai jumpa di setiap pagi berkat pagi. Berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tuhan mengasihimu, engkau tidak sendiri. I see you.